Wa tatamasalu hadhihi nudum bima ya'ti. Nah, jadi arafna anna lughah dan nidom au rumus au isyarah yang berupa kalam atau lafat. Nah, dia punya beberapa unsur yaitu ada nidom sauti, nidom morfologi atau sorfi, kemudian nidom tarkibi awin nahwi, dan nidom dalali. Susunan saut dulu ya, susunan suara. Falugoh hiya madharuha al-lugoh fi madhariha al-madi ibarah an kita au durat sagirah tu'raf bil aswad au fonemat ya, fonem. Jadi aswad atau suara itu istilahnya fonem. Nah, jadi lugoh itu memang isinya itu dari satuan-satuan yang kecil yang itu berupa suara atau fonem. Wa tashakkala hadhihi al-aswad al-bina ay haykali lil lugoh aw lil kalam. Indama tatalaqa aw tatajamma fi qawalib aw hay'at hasah ala suwaril lati tura laha mithalan fi hadzal kalam alladhi taqra'uhu mathalan fa anta tastati'u tahlila ma taqra'u ila durratihi as-saghirah allati nusammiha fi thaqafatina al-huruf wal harakat. Nah, jadi lughah itu kita kenali dari awalnya itu hal yang lebih terkecil dulu, yaitu unsur suaranya dulu. Dan suara atau fonem tadi itu istilahnya dalam sakofa kita yaitu huruf dan harokat. Nah, jadi susunan paling kecilnya itu dari huruf dan harokat dulu. Wa tastati'u aidan an tudrak anna hadhil aswat lam tajtami fi ma nusammihi bil kalimat awil jumal illa bina ala nudum khosah. Nah, huruf dan harokat itu disusun lagi menjadi kalimat atau nanti kalimat jadi jumlah ya. Kata kemudian kata jadi kalimat dan gitu. Wa taba'an lima badi muayyanah saufa ta'rifu tafsiraha fi ma ba'd. Jadi ini di sini baru pengenalan aja ya, unsur-unsurnya lughah, ada nidom sauti, sorfi, tapi belum ditafsir lagi karena ditafsirnya ada di mustawayat lughawiyah di fase terakhir di muqarrar ini. Kemudian an-nidom al-morfologi atau sorfi. Nah, jadi dari saut yang berupa harokat dan huruf, nanti kita masuk ke bunyahnya, format atau bentuknya, yaitu morfologi atau sorfinya. Fal lughah wa in kanat ibarah an aswad saghirah kama qulna fa inna tilkal aswad la tuaddi wadifataha illa idza tajammat wa talaqat. Nah, jadi nidom yang pertama itu baru saut yang berupa harokat dan huruf. Kemudian setelah dibentuk jadi bunyah, jadi satu kata, itu udah masuk ke nidom sorfinya. Ya. Jadi dia tidak berarti apa-apa ketika menjadi nidom sauti tanpa nidom sorfi, kan? Wahia manusamiha bimorfemat au wihdat sorfiyah. Tadi wihdat sautiyah, sekarang sorfiyah. Wa min hadhil wihdat tatakawwanu al-kalimat allati tahmilu al-ma'ani al-muhtalifah. Nah, ketika dia sudah berbentuk bunyah sorfiyah baru dia punya makna. Waktu harokat dan huruf itu belum pasti punya makna. Baru susunan aja, susunan awal yang belum punya bentuk khusus yang membawa makna. Khud masalan kalimah as-sorfi fasawfa taroha qad takawwanat min wihdat sautiyah alif lam so ro fa sumalia musyaddada bihaisu law khudifat minha ayya wahdah qad atas kal ma'na alladhi tahdifu ilaihi walau annaha ja'at bi ghairi hadhihi sighah madalat al hadal makna. Jadi dengan sighah sorfun gitu kita langsung punya tasawwarna. Ini maksudnya adalah bunyah sorfiyah. Misalkan maktabun, kita udah punya tasawur makna maktab itu yang mana, benda yang mana. Nah, kalau bunnya baknya kita hapus cuma makta, nah itu juga dia udah nggak bisa bawa makna lagi, udah beda lagi ya. Jadi di sini nidom ini yang membawa makna. Wa kadzalika kullu kalimatil lughah yartabitu takwinuha wa subuha bidalalatiha wa ma'naha bisura allati sata'rifuha fi ma yastaqiru min hadis. Tafsirnya nanti lagi di mustawayat lugawiyah, yaitu mustawa yang kedua nanti mustawa sorfi atau nidom sorfinya. Yang ketiga nidom tarkibi atau nahwi. Nah, baru nanti ditarkib jadi, kalau tadi itu baru dari huruf harokat ke kalimah. Nah, sekarang kita ke jumlah lagi, biar jadi jumlah mufidah, biar jadi kalam ya. Minal wadih lana jami'an annal aswad sawa'un kanat mufradah au muntadimah fi wahdat kubra kal murfimat au kalimat
la an tuaddi al-wadhifa al-qawiyah wa lan tahmil tilka dalalat al-matubah illa idza talaqat hadil wahdat al-kubra. Nah, jadi dari wahdat sugro ke wahdat kubra yang jadi jumlah di sini. Wa tajammat fi suwar tarkibiyah muayyanah nusammiha bil jumal. Wa nutlaqu 'alaiha nahnu mutmainnuna lafaz al-kalam, yang nanti dia akan disebut dengan kalam yang sudah membawa makna khusus. Wa yakunu hadza bi tab'i tab'an lima badi wa nudum muayyanah hiya nudum an-nahwiyah aw tarkibiyah allati tuhaddidu li kulli kalimah wadhifataha fi ada'il ma'nal 'am lil jumlah aw il kalam ala ma sayuwaddihu fi hinihi. Nanti tafsirnya juga ada di bab selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu an-nidham ad-dalali. Nah, dalalah itu yang makna ya. Jadi misalkan baitun, nah dia hurufnya ba, ya, dan ta itu nanti yang ada di nidham sauti, huruf dan harokat. Kemudian masuk ke sorof baitun. Nah, dia udah jadi bunyah sorfiyah. Kemudian masuk ke jumlah, jadinya baitu syi'ri jamilun atau askunu fil baiti. Nah, kemudian ketika masuk dalalah, tadi baitun yang baitu syi'ri dan baitun askunu fil baiti dia punya makna yang beda. Nah, nanti baitunnya itu nanti apakah dia menggunakan dalalah mu'jamiyah, dalalah ijtimaiyah, ataukah dalalah urfiyah atau dalalah yang lain. Wa inda man ta'ammal manusab bil lugawil kalam fa innaka satulahidu annahu du janibaini hamaini yartabitu kullu minhuma bil akhar. Nah, ada dua unsur yang penting di sini. Wala yastaqilu ahaduhuma an syarikihi tamaman kama la yumkinu azlu ahdi wajhail umlah anil wajhil akhar. Dan keduanya enggak bisa dipisah ya, saling berkaitan. Wa hadanil janibani yatamathalani fi ma nusammihi bil lafadz wal makna. Jadi ada lafadz misalkan baitun tadi dan punya makna. Dia bisa punya makna bait syair, bisa punya makna bait rumah gitu kan. Audal wa madlul. Dal itu lafadz, madlul itu makna. Bainahuma dalalah ya kan. Nisbah bainahuma. Awi syakal wal muhtawa. Syakal itu lafadz, muhtawa itu makna. Madmun itu juga makna. Jadi ada beberapa mustalah yang digunakan ya. Kadang lafadz wal makna, dal wa madlul atau syakal wal madmun. Wa yadharu hadzal irtibat fi kulli ma yumkinu ayut wa alaihi lughah au gordiha antasila antarikiha il agratin ukhra. Nah, dia yang membawa gorat ya. Gorat itu yang makna tadi itu tujuan yang mau disampaikan. Wa tabi'i aidan an kesini ya. Ibtida'an minal wahdat as-sautiyah as-saghirah ila wahdat at-tarkibiyah al-kubra. Nah, jadi dari harokat wa huruf jadi kalimah ke jumlah yang bawa dalalah ya gitu. Wa wadi anna hadhihi an-nudum as-sabiqa tumassilu an-nudum al-asasi lugah. Jadi itu unsur dasarnya lugah. Wa min samma fa inna ala ilmi lugah qad ana bil kashf an hadhihi an-nudum wa an hasaisiha wa tabaiha wa kullu ma yattasilu biha amal jawanib al-gawi al-ukhra kal janib al-jamali matalan fa inna ilma lugha la yu'tihi minal ahamiyah ghaliban. Misalkan kita ngelihat aspek estetikanya, indahnya, nah itu kayak balaghah atau ilmu badi'nya gitu. Nah, itu memang ada di pembahasan lugha, tapi itu tidak menjadi objek khususnya di ilmu lugha. Ila bi qadri ittisalin nidham al-jamaliyah wal adabiyah bi ayyin nudum minan nudum asasi asabiqah. Tapi mungkin ada porsi kecil dari nudum jamaliyah, susunan yang estetika tadi atau sastra yang masih berkaitan dengan 4 nudum asasiyah tadi. Katisoli musiko syair awin nathar. Nah, misalkan dalam syair atau nasar itu nanti ada musikonya ketika bersaja atau di bait-baitnya itu dengan beberapa buhur tadi itu masih ada itisol dengan nidom sauti wal iqoi. Nah, itu kan masih berkenaan dengan nidom sauti, masih mikirin yang harokat wasakanatnya itu. Kemudian huruf yang sesuai gitu dengan hal atifah atau masyairnya gitu. Wa huna yuqaddimu ala ilmu lughah mu'tayatihi ar-ra'i'a fi sabil kashfi anil madahir al-jamaliyah wal adabiyah fi nusus al-lughawiyyah syi'ran. Jadi ada beberapa hal yang di janib jamali dan adabi dalam lughah itu walaupun enggak jadi objek yang dipelajari, belum enggak jadi maudhu'nya ilmu lughah, tapi ada yang punya ittisal
atau robit ke ilmu lughah, yaitu di bagian nidom sautinya. Contohnya di musiko syair tadi. Wabakia an natasa'al wa qad ittadhalana ba'du syai' maidan ilmi lughah wa majali amalihi an nash'ati lughah wa tarikhihi wa tatawwurihi wa ma yattasilu bidzalika min durufi intisyaril lughat wa sura'iha wa baqaiha. Nah, kemudian kita lanjut lagi pembahasan sampai di yang perlu dipertanyakan atau yang perlu kita tahu ketika membahas lughah tentang intisyar lughah itu sendiri. Misalnya kemarin kita sudah tahu dari nas'atul lughah ke tasniful lughah, semua kaifatan tasyirnya itu juga perlu dibahas. Begitu pula di bagian siro, ya siro di sini konflik bahasa. Jadi bahasa itu kan ada yang punah. Jadi misalkan karena ada penjajahan, bahasa yang digunakan tuh bahasa penjajah, bahasa pribuminya nanti dia punah gitu misalnya. Atau bahasa pribuminya ada tapi bercampur dengan bahasa penjajah gitu. Au finaiha hal tasmahu dairah ilmu lughah bidkhuli hadhil umur fiha. Apakah poin-poin tadi itu masuk ke objek pembelajaran ilmu lughah? Fitasawwuri anha tasmah. Iya, memang itu pembahasan ilmu lughah. Biasanya dibahas di fiqhul lughah kalau khusus ke sirah lughah Arabiyah ya. Misalkan kita juga punya sirah lughah Malawi gitu. Bahasa kita juga ada konflik bahasa di sini. Ada yang akhirnya bahasa itu tidak digunakan, lafaz itu tidak digunakan. Ada yang lafaz itu jadi berganti makna, itu termasuk sirah lughawi nanti. Id kaifa yumkinu lana an nafhama tabi'ata syai' ba'idan an ma'rifati kayfiyati nasyatihi wa numuwihi. Karena kalau misalnya kita mengupas hakikah dari suatu zat itu pasti kita harus tahu manhaj tarihinya kan, harus tahu gimana nasy'ah sampai numunya, dari awal mula itu ada sampai berkembangnya, ada perubahan apa aja. Wa mayusahibu dzalika min tatawwur wa tadarruj walakin hunaka qaid yajibu alla nansahu wa huwa anna dirasata misla hadhil umur la takunu min ilmi lughah wa illa idza kanat nabi'ah min datil lughah wa min waqi'iha ba'idah kullal ba'd an tayyaratil furud wal khayalat wad darb fi fayakal falsafat wal ghaibiyah. Nah, jadi sebenarnya itu memang bukan poin objek khusus di ilmu lughah, tapi emang itu hal-hal pembahasan yang nabi'ah min ilmu lughah yang nanti bersumbernya ke lughah dzatihah.